Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bikin video berdasarkan request ya, bagi yang ingin tahu ulasan terkait tentang jawaban soal ujian tengah semester kemarin. Oke, saya bahas sedikit bahwa dari 4 soal yang saya sampaikan, di situ ada 2 soal teori dan 2 soal studi kasus. Sebenarnya semua sudah ada di materi ya ini, dan kebetulan juga sudah saya sampaikan juga di video pembelajaran yang saya share. Hanya saja yang ini menjadi poin untuk teman-teman semuanya, kenapa nilainya itu belum sempurna, karena dari ketelitian teman-teman dalam membaca soal. Seperti saya contohkan di dalam soal yang nomor 1 ini, saya meminta dari penjelasan, sudah saya jelaskan sebenarnya itu ada clue-nya juga, cuman teman-teman juga tidak sadar di situ bahwa saya sudah memberikan clue sebenarnya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, sebutkan upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini jelas sebenarnya teman-teman diminta untuk menyebutkan upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah itu apa saja. Nah, sebagian besar yang saya lihat kemarin jawaban yang disampaikan itu tidak lengkap. Ada beberapa yang hanya menyebutkan saja upaya pembinaan. Ada juga yang hanya menyebutkan pengawasannya seperti apa. Padahal di sini jelas saya meminta untuk kedua-duanya disebutkan, karena di sini ada kata sambung dan. Kalau ada kata sambung dan di sini, saya minta untuk bisa dijelaskan kedua-duanya, jangan hanya satu hal saja, seperti itu ya. Dan saya minta juga untuk sebutkan paling tidak minimal itu 3 macam. Misalkan apa yang disebutkan di sini upaya pembinaan, ya sebutkan upaya pembinaan itu ada 3 macam, apa saja bla bla bla. Kemudian pengawasan apa saja bla bla bla, minimal itu 3 upaya. Nah, ketika teman-teman ada yang menjawabnya di bawah dari itu, ya otomatis nilainya kurang maksimal. Nah, kemudian apa jawaban yang ada di sini? Ini sudah jelas ada di slide PowerPoint saya yang saya sampaikan dalam video pembelajaran. Nanti dicek silahkan di materi pertemuan ketiga yang berkaitan tentang pembinaan dan pengawasan terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, ini akan saya berikan jawabannya jelas. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah yang diatur di dalam pasal 173 sampai 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13 tahun 2003 sudah jelas saya sebutkan di dalam slide PowerPoint tersebut. Nilai sempurna saya berikan ketika teman-teman bisa menjawab detail. Detailnya seperti apa ya? Detail menyebutkan pasalnya ini dan upayanya apa saja di situ yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian pengawasannya ini tadi pembinaan, kemudian yang pengawasannya ini juga teman-teman bisa menyebutkan secara detail pasalnya yang terkait tentang pengawasan itu seperti apa, kemudian upayanya seperti apa. Nah, ini saya bisa sampaikan minimal 3 upaya pengawasan dan 3 upaya pembinaan serta detail disebutkan pasalnya, itu yang menyebabkan ada nilai yang sempurna. Oke, itu untuk jawaban nomor 1 ya. Kemudian sekarang saya sampaikan untuk jawaban yang nomor 2. Sebutkan apa saja yang harus dimuat atau ada di dalam isi perjanjian kerja bersama itu. Nah, ini juga sudah jelas ada di PowerPoint yang saya sampaikan dan video yang saya sampaikan, terutama di pertemuan keempat. Pertemuan keempat di situ sudah saya jelaskan isi dari perjanjian kerja bersama apa saja. Isi dari perjanjian kerja bersama pasal 124 sekurang-kurangnya memuat ada 4 hal ini. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Kemudian yang keempat adalah tanda tangan para pihak.
seperti itu. Nah, ketika teman-teman menjelaskan dengan detail isinya apa, kemudian pasalnya juga, itu yang kemudian membuat sempurna nilai. Ketika hanya menyebutkan saja tanpa disertai pasal, yaitu saya belum bisa memberikan nilai yang maksimal. Oke, seperti itu ya. Ini untuk soal teori yang sudah jelas-jelas ada di dalam materi perkuliahan yang saya sampaikan. Sekarang soal terkait tentang posisi kasus. Posisi kasus yang pertama di sini terkait tentang adanya kebakaran hebat di salah satu pabrik, kemudian banyak yang memakan korban. Di situ ada sekitar dari 30 korban meninggal, dan kemudian dari adanya peristiwa tersebut banyak sekali kemudian hal-hal yang terlanggar dari sisi si pekerja itu sendiri atau hak dari si pekerja itu sendiri. Nah, dari situ kemudian bisa kita cermati, bisa kita lihat apa saja kira-kira. Oke, jadi ini ada beberapa poin ya di sini. Kebakaran hebat yang melahap pabrik korek api mantul di Jalan Merbabu, Desa Girirejo, Kecamatan Kuncis, Kabupaten Langka, Yogyakarta, mengabarkan bahwa ada sekitar 30 pekerja tewas atau meninggal. Pabrik tersebut telah lama beroperasi, namun ternyata ketika pihak pemerintah daerah maupun dinas ketenagakerjaan diwawancari oleh wartawan, mengaku tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan pabrik tersebut. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ada satu kejanggalan dari kasus tersebut. Ketika pihak pemerintah tidak mengetahui adanya keberadaan pabrik tersebut, berarti terkait dengan izin. Karena suatu usaha, industri atau pabrik ketika melibatkan ada lebih dari sekitar 10 orang, ya ini lebih dari 10 orang kan, itu wajib untuk melakukan pengajuan izin. Nah, ini saja ketika pemerintah daerah ataupun dinas terkait, itu kan dinas ketenagakerjaan, seharusnya tahu terkait dengan izin tersebut. Nah, terkait tentang keberadaan ini ternyata mengaku tidak tahu menahu, berarti jelas terkait dengan izin dari kasus tersebut sudah kelihatan bahwa satu pelanggaran dari pabrik tersebut belum adanya izin dalam melakukan usaha industri tersebut. Oke, itu poin pertama. Jadi teman-teman harus bisa secara detail untuk membaca satu persatu dari posisi kasus tersebut ya. Kemudian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan pabrik mantol ini adalah sebuah rumah yang dijadikan pabrik korek api. Pekerjanya kebanyakan kaum ibu dan anak-anak. Oke, berhenti di sini. Pekerjanya kebanyakan kaum ibu dan anak-anak. Nah, apakah di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengesahkan ketika anak itu bisa untuk melakukan suatu pekerjaan? Apakah di situ juga terakomodir dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kalau teman-teman baca di situ tidak ada, karena mempekerjakan anak di bawah umur, otomatis anak-anak itu kan adalah seseorang yang ada di bawah umur. Itu jelas tidak diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini poin kedua yang menyebabkan pabrik atau industri tersebut melakukan suatu pelanggaran. Oke, kemudian mereka terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri saat api meluas. Lokasi pabrik yang berada di tengah kampung serta bangunan pabrik tanpa jendela dan akses terbuka keluar masuk hanya 2 pintu sehingga banyak. Oke, nah di sini poin ketiga, pabrik tersebut atau industri tersebut tidak mengindahkan adanya hak yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, yaitu keselamatan dan perlindungan kerja. Keselamatan kerja itu penting dan itu diakomodir juga di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga poin ketiga yang perlu dicermati di sini yang dilanggar oleh pabrik tersebut adalah terkait tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi si pekerja itu sendiri. Karena apa? Ketika ada peristiwa tersebut, ternyata bangunannya atau lokasi industri pabrik tersebut tidak mempunyai akses untuk keluar masuk dengan mudah yang dilakukan oleh si pekerja itu sendiri. Oke, poin ketiga berarti terkait tentang keselamatan kerja itu yang menjadi permasalahan yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi, diketahui perusahaan korek api tersebut membayarkan upah tenaga kerja per bulan dengan ketentuan minimum kabupaten yang mengakibatkan 30 orang meninggal. Nah, upah tenaga per
bulan lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Oke, ini juga sudah terlihat. Posisi kasus yang ke-1 ini, permasalahan yang keempat terkait tentang upah minimum atau upah yang dibayarkan di bawah UMR yang ditetapkan di lingkup daerah tersebut. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pun juga diakomodir terkait dengan hal tersebut. Permasalahan keempat terkait tentang rendahnya upah atau rendahnya di bawah upah minimum. Kemudian, apakah ada lagi permasalahan? Kita baca sampai akhir. Mereka terdiri dari 24 pekerja borongan, termasuk di dalamnya seorang pekerja anak, dan sebagai pekerja borongan terdapat 4 pekerja yang selamat dari insiden tersebut. Beberapa pekerja yang diduga meninggal terbakar atas nama bla bla bla. Nah, korban umumnya penduduk Giridojo Langka. Terdata dari banyaknya pekerja meninggal. Oke, terdata dari banyaknya pekerja yang meninggal, hanya ada 1 pekerja yang sudah didaftarkan pada BPJS. Ini pelanggaran yang kelima, bahwa tiap pekerja itu harus, ketika dia dipekerjakan dalam suatu perusahaan atau industri, dia harus mendapatkan adanya suatu kesejahteraan. Kesejahteraan salah satunya mendapatkan asuransi keselamatan, yang mana dikatakan juga sebagai BPJS. Nah, ketika pekerja tersebut tidak mendapatkan hak tersebut, itu yang sudah terlanggar oleh pabrik atau industri tersebut, sehingga pelanggaran yang kelima terkait tentang kesejahteraan yang harusnya diberikan oleh pekerja terkait dengan BPJS. Jadi ada 5 pelanggaran yang bisa kita cerna dari permasalahan tersebut. Kita masuk ke poin pertanyaan. Nah, ini juga seharusnya teman-teman bisa lebih teliti lagi dalam membaca pertanyaan tersebut. Ini hanya saya menanyakan ada berapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan korek api. Ada berapa? Tinggal menjawab jumlahnya. Ketika saya tadi sudah melakukan analisis ada 5 permasalahan, ya sudah tinggal jawab aja ada 5 permasalahan. Kebanyakan malah banyak dari mahasiswa semuanya yang menjawab itu menjelaskan permasalahan seperti apa. Nah, itu yang menjadikan poin nilai malah saya kurangin, karena saya hanya menanyakan berapa jumlahnya, bukan saya minta untuk menjelaskan. Rata-rata malah dari teman-teman semuanya menjelaskan pelanggaran tersebut. Kalau malah yang hanya menjawab jumlah pelanggarannya, itu malah saya kasih nilai sempurna, begitu. Jadi kalau dilihat dari analisis tersebut ada 5 permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik atau industri tersebut. Nah, kemudian jenis pelanggaran yang terjadi berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, permasalahan terkait dengan perizinan, keberadaan dari industri tersebut tidak ada izin. Kemudian yang kedua, mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian yang ketiga, membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan di dalam daerahnya. Kemudian yang keempat, tidak mengindahkan adanya keselamatan bagi para pekerjanya. Kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak diindahkan karena bentuk bangunannya yang tidak mempunyai akses keluar masuk secara longgar. Kemudian yang kelima, terkait tentang pelanggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan, yaitu berkaitan dengan tadi tidak diberikannya adanya BPJS. Itu baru dijelaskan di dalam poin yang kedua. Kemudian poin C, sebutkan pasal pelanggaran tersebut. Ya sudah, berarti tinggal teman-teman mencari di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketika pasal yang berkaitan dengan UMR atau upah yang dibayarkan di bawah dari nilai minimum, itu ada dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian disebutkan apa penjelasan dari pasal tersebut. Kemudian pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait tentang larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian pasal 86 ayat 1 huruf A terkait tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir pasal 66 ayat 3 tentang perizinan. Dan pasal 66 ayat 2 tentang kesejahteraan. Seseorang bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu akan mendapatkan nilai sempurna ketika menyebutkan pasal dan penjelasan dari pasal tersebut. Begitu ya. Kemudian yang posisi kasus yang kedua yaitu soal nomor 4. Di sini terkait tentang industri suatu pabrik kompor yang mana
ada permasalahan yang kemudian digugat oleh PT Industri Kompor tersebut. Kronologisnya bahwa seorang pekerja yang bernama Maria adalah seorang karyawati PT Industri Kompor yang bekerja sebagai ahli komputer. Bahwa Maria selama ini bekerja sesuai dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Bahwa selama bekerja sebagai karyawati, Maria telah mendapatkan penghargaan sebagai ahli komputer. Bahwa Maria diberi upah atas kerjanya yaitu senilai Rp2.751.000. Nah, kemudian upah yang diterima Maria adalah upah di atas minimum. Nah, kemudian terjadi permasalahan yang tiba-tiba Maria mau dikeluarkan, yang kemudian Maria mengeluarkan pihak industri tersebut mengeluarkan surat keputusan untuk mem-PHK Maria. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan apabila pada saat itu Maria sedang menyusui bayinya, tidak pernah menerima surat peringatan dan melakukan kesalahan? Ini sudah jelas ya. Poin pertanyaan nomor 4, poin A, itu sudah jelas bahwa itu tidak secara sepihak, industri atau pabrik tidak bisa secara sepihak untuk memutuskan hubungan kerja bagi si pekerja itu sendiri. Di sini sudah detail jelas disebutkan di dalam pasal 15 Undang-Undang di dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi ketika seseorang ingin diberhentikan dalam pekerjaannya, orang tersebut harus mengupayakan terlebih dahulu upaya seperti adanya suatu musyawarah mufakat, penyelesaian permasalahan secara perdamaian terlebih dahulu yang lebih ditekankan sebelum kemudian pihak pengusaha memberhentikan karyawan atau pekerja tersebut. Nah, di sini dalam pasal 151 ayat 1 dijelaskan bahwa harus diupayakan segalanya untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja tersebut. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu secara baik-baik, secara musyawarah. Kemudian ayat 2-nya, pemutusan hubungan kerja harus dilakukan wajib dengan perundingan yang bersangkutan dengan para pekerja tersebut, buruh atau serikat pekerja. Kemudian ada yang ketiga, jika ada perundingan tidak menghasilkan persetujuan, PHK hanya bisa dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, makanya itu sudah jelas merupakan suatu hal yang tidak bisa dilakukan secara semena-mena oleh perusahaan. Teman-teman harus bisa menjelaskan secara detail, sebutkan pasalnya juga, yaitu yang menjadikan nanti nilai menjadi bisa sempurna. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah perbuatan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum? Jelas, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena apa? Syarat-syarat atau unsur-unsur seseorang bisa dikatakan sebagai seseorang bisa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, ya di situ menyebabkan adanya kerugian bagi orang lain merasa dirugikan. Kemudian adanya suatu perbuatannya seperti apa ya? Perusahaan melakukan adanya suatu pemutusan hubungan kerja yang kemudian merugikan bagi pihak Maria yang mana sebagai pekerja yang kemudian tidak bisa mendapatkan haknya karena dilakukan adanya suatu pemutusan hubungan kerja tersebut. Kemudian ada hubungan sebab akibat, klausa sebab akibat, dan adanya suatu kesalahan itu yang menyebabkan kemudian bisa dikatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, itu juga teman-teman harus bisa disampaikan secara tegas ya dan secara jelas. Kemudian poin yang C, pertanyaannya bagaimanakah jika penyelesaian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial seperti dalam kasus Maria. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di dalam materi nomor pertemuan ke-8. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, hanya saja kurang detail. Ini saya maklumi ketika jawaban teman-teman masih belum begitu sempurna. Yang penting teman-teman menyampaikan bahwa proses penyelesaiannya itu bisa melalui penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu, baru ketika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah baru naik di ranah pengadilan. Nah, diselesaikan terlebih dahulu secara jalur non-litigasi, setelah itu baru diselesaikan dengan jalur litigasi. Lebih detailnya lagi,
yang saya paparkan di dalam pertemuan ke-8 ini, yang mana proses penyelesaiannya harus melalui proses bipartit, tripartit, kemudian dari proses tripartit itu pun juga harus diselesaikan terlebih dahulu adanya suatu upaya mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Nah, ketika proses tersebut tidak bisa terselesaikan, baru masuk ke ranah tingkat pengadilan, yang mana pengadilan hubungan industrial nanti yang memproses permasalahan tersebut. Nah, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah jelas tercantum atau sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Seperti itu ya. Nanti silahkan dibaca terkait tentang undang-undang tersebut untuk menambahkan poin atau wawasan dari teman-teman. Nah, pertanyaan yang terakhir kemudian, bagaimana pengaturan terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu? Nah, ini sudah jelas juga saya sampaikan di dalam slide PowerPoint pertemuan keempat, yang mana perjanjian kerja waktu tertentu juga bisa teman-teman lihat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama di dalam pasal 54 sampai dengan pasal 63. Di situ mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, silakan teman-teman bisa membaca sendiri untuk bisa mengetahui jawaban yang bagus seperti apa. Begitu ya penjelasan dari saya terkait tentang jawaban dari soal ujian tengah semester. Saya harapkan lagi ketika besok mungkin ada ujian kuis, entah kuis maupun ujian akhir semester, saya minta kepada teman-teman untuk bisa lebih teliti lagi membaca soalnya yang diharapkan dari dosennya itu seperti apa. Teman-teman harus bisa tahu ketika suruh menjawab semuanya ya dijawab semuanya, ketika hanya suruh menyebutkan saja ya sebutkan saja, tidak perlu ada penjelasan. Oke, seperti itu. Semoga kedepannya nilainya menjadi lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ketika misalkan mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke saya langsung ataupun bisa disampaikan di WhatsApp. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.